Di samping gue ini ada mobil yang bisa membuat kalian menjadi sultan mendadak, atau setidaknya orang berpikir seperti itu ya, terlepas dari apapun backgroundnya kalian. Jadi di sebelah gue ini adalah Alphard 2012 tipe tertinggi, dan ini adalah CBU-nya. Jadi di bagian belakangnya ini memang untuk yang generasi kedua ini terlihat sangat elegan ya. Bahkan menurut saya ini lebih elegan dibandingkan yang generasi ketiganya. Kenapa? Karena lebih terlihat simpel gitu loh. Kita mulai dari atas, di atas ini ada spoiler yang besar banget dan ada stop lampnya. Terus wipernya ternyata ngumpet nih di sini nih wipernya. Jadi terlihat sangat clean look gitu ya dan elegan. Terus ada ornamen chrome di bagian tengahnya. Terus lampunya besar, ada lampu sen, lampu stop lampnya, dan di sini lampu mundurnya kepisah sendiri nih di bagian sini. Dan ini semua lampunya tapi masih halogen ya. Terus kalau misalkan kita ke bawah lagi, di situ ada reflektor dan ada kayak semacam ibaratkan side skirtnya itu menjuntai sampai ke bawah. Jadi mengesankan mobil ini lebih eksklusif lagi gitu. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Oke, sekarang kita udah ada di bagian sampingnya. Jadi untuk kacanya ini besar banget ya. Bagian drivernya juga besar banget yang menambah intensitas untuk kita melihat keluar gitu, jadi luas gitu ngeliatnya. Jadi kacanya tuh nggak kecil gitu. Terus untuk di bagian velgnya ini terdapat velg ukuran ring 18 dengan ban 235/55. Memang bannya nggak terlalu tebal, tapi ini menurut saya cukup lah untuk dibawa di ibu kota dan lumayan enak untuk dibawa di jalan tol, kurang lebih kayak gitu. Bagian sampingnya juga ini clean ya, nggak ada side skirt, nggak ada footstep, tapi benar-benar terlihat sangat-sangat elegan banget. Oke, tadi udah kita bahas ya bagian bawah, bagian ban. Sekarang kita ke bagian panel pintunya. Jadi di pintunya ini modelnya tarik seperti ini. Terus udah ada smart lock-nya nih untuk yang bagian supirnya. Terus modelnya model tarik ya, dan ada motif chrome di panelnya. Dan yang pasti ini kanan kiri karena ini tipe tertinggi ya. Jadi udah elektrik seperti ini. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terus kalau kita ke bagian depan, di sini kaca spionnya sewarna dengan bodi dan terdapat lampu sen di bagian bawahnya. Oh, surprisingly di sini ternyata ada kamera 360 nih yang terintegrasi dengan head unit di dalam. Yang nanti akan dijelasin sama Todezilla. Kita lanjut ke bagian depannya. Let's go. Nah, as you can see, bagian depannya ini sangat-sangat mengintimidasi banget ya. Walaupun lebih mengintimidasi yang generasi ketiga daripada generasi yang kedua. Tapi kalau saya pribadi, nggak tahu kenapa saya lebih suka generasi yang kedua ya, karena terlihat sangat elegan, lebih elegan, khususnya untuk emblem ini nih. Ini emblem kebanggaan nih, emblem kebanggaan yang bisa membuat kalian menjadi sultan mendadak kalau kalian yang mobil ini. Di bagian bawahnya di sini ada kamera 360 juga yang terintegrasi dengan head unit di dalam. Terus untuk headlampnya ini memang masih halogen beberapa, tapi di sini sudah terdapat proyektor yang menambah kesan modern dari mobil ini. Di bagian bawahnya terdapat fog lamp dengan motif chrome di pinggirannya. Terus di bagian depannya di sini juga terdapat sensor ya, sensor parkir yang memudahkan kita untuk memarkir mobil ini gitu. Nah, karena ini tipe yang tertinggi, di bagian bawahnya itu sudah terdapat kayak semacam tambahan body kit ya. Jadi menambah kesan elegan dari mobil ini. Oke, jadi sebelum kita bahas interior ya, kita bahas dulu mesin yang ada di balik kap mesin ini. Jadi di balik kap mesin ini ada mesin 2400 cc, 2AZ 4 silinder DOHC yang mempunyai tenaga 170 PS dan mempunyai torsi 224 Nm. Dan semua tenaga tadi disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi otomatis 6 percepatan. Untuk konsumsi bahan bakarnya ini pengalaman pribadi gue ya. Untuk di dalam kota itu kurang lebih 1:6, 1:7. Dan untuk luar kota 1:8 lah, 1:7, 1:8. Memang sedikit agak boros, tapi kan terbayar dengan kenyamanan yang pastinya kalian dapetin dari mobil ini. Kurang lebih kayak gitu. Ngomong-ngomong, mobil ini ground clearance-nya juga nggak setinggi itu ya. Jadi ternyata ground clearance dari mobil ini, kalau misalkan kalian ngeliat tabel di bawah, ini sangat, nggak sangat sih, lumayan rendah lah gitu. Jadi kalian harus hati-hati nih kalau misalkan kalian bawa mobil ini.
Dan ngomong-ngomong, mobil ini pada saat pertama kali keluar, apabila kalian mencari secondnya itu ada 3 pilihan warna. Yang pertama ada warna putih nih yang di samping saya sekarang. Yang kedua ada warna silver. Dan yang terakhir ada warna hitam metalik. Kurang lebih kayak gitu. Kita lanjut ke bagian dalamnya sama Todizilla. Let's go. Oke guys, langsung aja ya. Seperti kita tahu, mobil ini tentu mobil VIP ya. Tentu banyak banget yang sesuatu yang sangat eksklusif dalamnya gitu. Kita mulai dulu langsung dari bagasinya ya guys ya. Kita buka seperti gini. Nah, ini seperti yang kalian lihat ya, di bagian belakang ini dengan posisi bangku terbuka ya. Emang sih kalau bangkunya terbuka seperti ini, bisa kita lihat ya, paling cuma bisa naruh tas-tas kecil lah ya. Dan di sini juga untuk yang bagian sininya ada kantong nih, bisa buat naruh sedikit barang ya. Sebenarnya kalau ini dilipat, tentu seperti biasa ya, kita juga udah tahu lah ini bisa buat naruh koper-koper yang besar. Tapi karena ini VIP car yang nyaman dengan untuk didudukin, maksudnya untuk passenger, masa kita mau ngomongin bawa koper ya nggak sih? Dan untuk tutupnya pun dia sebenarnya menggunakan elektrik seperti ini. Nah, gitu. Well, without further ado, let's move along ke dalam. Let's go. Oke guys, sekarang ini kita langsung dari bagian belakangnya ya. Seperti gue bilang tadi, kita nggak usah mendemo untuk bawa barang lah. Ngerti lah pasti kalau ini dilipat seperti apa, bisa naruh berapa koper ya. Sedangkan ini gue sekarang duduk di bagian third passengernya aja dengan tinggi 179-180 kurang lebih ya guys ya. Ini nyaman banget, kaki masih bisa begini ya, masih nyantai banget kakinya. Kemudian di sini udah ada speakernya ya. Di sini ada air conditioner-nya juga nih guys ya. Jadi ini udah semua ruangan ini kedapetan bagian AC lah gitu. Di bagian sebelah kanan di sini ada mug holder-nya 2 biji, kemudian di sini ada storage ya. Ini buat nyimatin seat belt-nya. Sama di sini juga ada storage buat naruh barang dan ada mug holder-nya. Ya, bisa dibilang bukan bisa dibilang sih, emang ini mobil VIP ya, berarti emang untuk orang-orang VIP kayak gue gitu deh. Just kidding guys. Anyway, di sini untuk bagian depannya, di sini ada kantong nih, ya. Di sininya juga, di sini dia ada tuas nih untuk maju mundurin bangku untuk yang VIP-nya. Ya, jadi ini gede banget di bagian belakangnya, nyaman. Dan untuk bagian VVIP-nya ini, kita langsung move along aja ke bagian second row-nya. Let's move along. Nah, oke guys, ini udah di bagian second row-nya, atau let's just say VIP-nya ya, VVIP-nya. Jelas banget ya, ini nyaman banget, kaki gue masih bisa selonjoran. Dan ini dengan posisi tadi di belakang, kalau kalian lihat gue duduk itu masih lega banget ya. Ya tentu di sini dengan posisi yang seperti ini nih guys, di depan ini mau udah lega banget. Ini semuanya bisa diatur ya guys, kayak misalnya sini. Ini buat maju mundur ya, majunya bisa sampai sini banget nih, sampai mentok. Ini sebenarnya bisa diatur juga dari belakang tadi tuh, yang ada tuas di belakang. Ya ini maju diatur di sini, gitu. Kemudian untuk pengaturan senderannya bisa di reclining, itu ada di sini guys. Nah, oh ini sorry, ini buat kaki. Jadi untuk kakinya ini dia diaturin dari sini nih. Nah, jadi dia bener-bener untuk di tengah ini dia bisa tiduran nih guys, misalnya kayak gini ya, paling belakang ya. Nah ini bisa diatur gini. Ini untuk pengaturan senderannya gini. Dan ini untuk bagian kakinya nih guys. Nah, dia benar-benar kakinya bisa sampai begini deh. Tuh, sampai posisinya bisa sampai ke atas. Kemudian bisa tidurin kayak gini ya guys. Dan ini bisa dibuka nih guys. Nah, jadi benar-benar bisa selonjoran nih, kayak gini. Ini emang benar-benar mobil VIP ya. Nah, kayak gue mungkin kalau habis kerja, habis syuting gitu, pulang di belakang mesti tiduran. Tapi tentunya harus pakai driver ya. Nah, terus air conditioner-nya ada di sini nih guys. Ya, ini juga ada lampu di sini. Ya, di sini ada meja nih. Nah, mejanya gampang banget. Ini modelnya dari belakang, tinggal dilipat kayak gini ya. Buka tutup. Ada mug holder. Ya, bisa naruh mungkin buat mangkok kecil di sini atau gelas minuman atau botol wine ya. Kemudian di atas ini ada big sunroof ya. Ini gede banget. Dibuka kayak gini. Kemudian untuk ngebukanya itu dia ada di sini ya guys. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Ini sunroofnya nih. Tuh. Ya. Ini asik. Nah,
Pokoknya di belakang sini emang let's just say buat VVIP-nya sih gitu. Semuanya sangat nyaman untuk perjalanan jauh ya. Terus di sini ada buat mug holder lagi. Gue nggak tahu kenapa dia buat di sini. Kemudian di sini juga ada ya. Jadi bisa naruh kayak 2, cuma numpuk gitu. Ya tapi it is what it is. Nah untuk di bagian depan sendiri di sini ada colokan USB-nya nih guys ya. Dan di sini ada untuk kayak colokan di rumah nih guys ya, 100 volt ya. Nah ini untuk videonya nih kabel aux ya, itu ada di situ bisa dicolokin. Karena di sini juga ada video untuk entertainmentnya di sini guys. Speaker dia ada di atas juga nih guys ya, ada speaker 2. Ada 4 sorry, bukan ada 4. Cuman keseluruhannya ini ada 18 speaker. Jadi very surrounding nih. Pokoknya kalau mau nonton film di sini nih nyaman deh pokoknya, atau mungkin mau dengerin lagu ya, semuanya nyaman. Di sini pun juga nih guys, ini ada ambient lights ini di selipan sini nih. Jadi kalau semua tertutup dan mobil dalam keadaan malam hari gitu ya, ini enak nih guys dilihat di mata nih. Kalau kalian bisa lihat ya, ini ada ambient lightsnya ya, stripe ini very comfortable deh. Bawahnya pengen tidur kalau di mobil ini gitu. Well, without further ado, let's go to the driving positions. Let's move along. Sekarang ini gue right on the driving positions ya di cockpitnya. Seperti gue bilang ya, mobil ini it's luxury, VIP ya. Pokoknya mobil yang benar-benar yang buat VIP, dan mereka benar-benar melimpahkan semua kemewahannya, keluxuriannya di mobil ini. Kita jangan ngomongin dulu deh yang namanya wah bensinnya boros apa enggak. Ya mobil ini lumayan boros, tapi semua itu terbayarkan dengan semua kenyamanan yang lu dapat di mobil ini, bahkan juga untuk sebagai drivernya. Karena drivernya pun ya mungkin sih sebenarnya driver ini mungkin bisa, kalau bisa tidur deh kalau perlu. Cuman ini emang drivernya enak banget, posisinya joknya seperti yang gue bilang leather, everything is leather, empuk banget. Dan di sini dia udah elektrik semua. Dia pun untuk pengaturannya di sini ada ya. Jadi sebenarnya kalau lu ganti driver, misalnya drivernya adiknya, kakaknya, atau drivernya, itu bisa disetting di sini nih guys ya. Tinggal dipencet aja nih. Misalnya adik lu, misal punya adik nomor 2, pencet disimpan aja nomor 2. Lu tinggal pencet nomor 2, otomatis dia langsung ngesetting posisi duduk adik lu gitu. Jadi bisa di set gitu. Nah, terus di sini ada kamera 360-nya ya guys. Untuk mobil back end yang udah agak lumayan lama ini termasuk advance ya, karena ini mulai ada yang kayak modelnya 360-nya kayak gini tuh I think di era-era 2024 sih. Tapi ya nggak juga sih, 2012-an ya kali ya, kurang lebih udah ada ya. Tapi it is what it is. Pokoknya ini udah kameranya udah 360 juga guys. Di sini untuk tripnya ada di sini. Kemudian di sini ada cruise controller di sini. Untuk bagian speedometernya emang masih analog ya tampilannya, tapi analognya udah apa ya, enak gitu di mata, nggak kelihatan cheap deh, pokoknya enak gitu dilihatnya, bagus, eksklusif tetap. Untuk AC di bagian belakangnya itu diatur dari sini, sering nyalain seperti biasa juga ya. Untuk power window-nya, power door-nya pun juga bisa diaktifkan dari sini, jadi bisa manual, bisa otomatis seperti yang udah kalian tahu ya. Nah, untuk ke bagian sini untuk head unitnya, ini kebenaran mobilnya masih build up ya, jadi tulisannya masih Jepang semua nih. Tapi gampang kok, masih bisa ini untuk open ya. Ini gue berkira-kira karena ada bentuk gambarnya, tinggal dipencet untuk open, ntar kebuka ya, bisa naruh CD atau DVD ya. Masih old school sih DVD dan VD, tapi it's more than enough sih menurut gue. Terus untuk bagian sininya ini juga dual air conditionernya ya guys ya, ada kanan kiri. Dan pengaturannya udah kayak mobil modern 2024 sih. Semua modelnya yang touch ya, bukan diputer. Nah, persneling biasa aja. Di sini bisa semi manual juga ya. Di sini ada colokan 12 volt. Di sini ada konsol bisa dibuka tutup ya, bisa ditaruh buat naruh remote atau duit receh probably. Kemudian di sini ada storage lagi ya. Nah, di sini juga ada storage gede nih guys. Nah, dia modelnya asik nih, apa nggak langsung jatuh gitu ya. Nah, ini untuk ada storage rahasia nih di sini nih guys. Buat naro uang kali. Nah, untuk di pintunya dia ini storage-nya gede nih guys, itu bagian pintunya ya. Seperti yang tadi gue bilang juga sini ada 18 speaker ya, jadi emang soundnya udah enak banget nih guys. Nah, untuk di bagian yang tadi gue bilang semuanya serba luxury ya.
Di bagian tengahnya ada big console nih guys di sini. Ini bisa ada buat mug holder ya. Nah, untuk bagian passengernya ini semua bisa diatur dari sini juga nih guys. Nah, ngatur maju mundurnya bisa dari sebelah sini ya. Ini untuk tidurin gitu ya. Biarpun dia bisa diatur juga dari sebelah sana, tapi dia juga ada fitur lagi. Ini ternyata ini dia bisa buat tiduran nih guys. Nah ini gue harus pindah ke situ dulu nih. Jadi yang tadi gue bilang luxury itu mereka nggak main-main. Jadi emang sebenarnya bahkan untuk passenger yang di sampingnya aja itu dia diberi kenyamanan. Jadi dia kalau misalnya capek, mungkin kalau ini ya bawa ajudan, mungkin ajudannya juga capek gitu, dia ajudannya bisa tidur gitu nih guys. Tuh kayak gini sampai belakang tuh. Jadi untuk bagian sininya pun dia pun diberi kenyamanan juga. Jadi bener-bener mobil ini luxury, comfortable VIP gitu ya. Tapi everything itu semuanya dibalikin ya. Mobil ini tentu paling enak harus pakai driver. Enak sih nyetir sendiri, karena yang pada gue bilang juga, kalau gue nyetirnya waktu itu gue bawa mobil ini, gue yang nyetir, kemudian teman gue yang di belakang yang nikmatin malah kayak teman-teman gue gitu. Well, it is what it is. Let's move along. Oke, jadi sekarang kita sudah selesai mereview mobil Alphard 2012 SC, yang pastinya ini adalah tipe tertinggi. Nah, tadi kan udah dikasih tahu ya apa aja sih perbedaannya sama tipe yang nggak tertingginya. Salah satunya yang menonjol itu adalah adanya 18 speaker di sini yang membuat suara dari mobil ini tuh benar-benar surround gitu loh. Jadi kalian kuping kalian itu bisa dimanjain dengan suaranya yang sangat-sangat jernih banget. Dan kalau untuk gue pribadi sih, mobil ini memang akan dibeli untuk orang yang menginginkan kenyamanan. Dan biasanya orang yang menginginkan kenyamanan itu biasanya mengenyampingkan keiritan dari mobilnya. Makanya kalau misalkan mobil ini nggak terlalu irit, pasti bakalan ada-ada aja yang beli. Karena memang di Indonesia itu sebenarnya Black Sultan guys. Bener gak sih kak? Emang ini sebenarnya ya bisa dibilang ya ini mobil ya minimal mobil sultan lah gitu. Jadi emang bukan buat orang yang mendang-mending atau orang yang mikirin wah bensinnya irit apa boros. Jadi emang ini ya orang ini pokoknya pengen kenyamanan aja gitu. Betul. Jadi dia pengen nyaman. Gue pengen misalnya pengen keluar kota atau mungkin pulang kerja, dia mungkin kerjanya padat ya, pulang mungkin kena macet gitu kan, dia malas juga, aduh kena macet, udah disuruh drivernya pulang, dia tinggal duduk kayak begini nonton TV atau masih kerja lagi ya, masih buka laptop atau masih buka handphone bla 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 bla. Jadi emang ini mobil buat kenyamanan sih. Iya, makanya pastinya yang tadi seperti gue bilang ya, biasanya orang-orang yang kayak gini pasti bakalan mengenyampingkan keiritan dari mobil ini gitu. Kurang lebih itu review dari Cars.id tentang Alphard 2012 SC. Dan mobil ini dijual guys. Kalau misalkan kalian berminat dengan mobil ini, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini yang udah gue cantumin, atau kalian bisa ngeliat di bagian deskripsinya. Nanti kalian bisa langsung WA aja. Yang pasti tim kita bakal langsung responsif untuk ngebalas kalian. Kurang lebih kayak gitu. Oke, gue Adi Harja dan Todi Zilla from Cars.id. Back to you guys.